Jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan ini kita akan mengkaji, kita pelajari bersama tentang ayat Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini ayat ini begitu ma'ruf ya. Banyak di antara kita yang mengetahui ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, jamaah yang dirahmati Allah, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang mana api neraka itu bahan bakarnya apa? An-nas wal hijarah, tubuh-tubuh manusia dan bebatuan. Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mau menyempurnakan ibadah kepada Allah dan tidak mau menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka yang selalu bermaksiat dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini begitu jelas memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan besar buat kita yang masih hidup. Apalagi kita sebagai ayah, sebagai suami, sebagai orang-orang yang memikul tanggung jawab besar. Tentunya kewajiban bagi kita untuk selalu memberikan peringatan kepada istri kita, anak-anak kita, handai tuan kita, dan semua keluarga kita. Karena ini merupakan tanggung jawab besar, dan semua pasti akan ditanya nanti pada hari kiamat. Semua pasti akan ditanya dan mempertanggungjawabkan amalan ibadahnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan semua yang dia pimpin. Nah, kalau kita tidak memberikan contoh yang baik kepada keluarga kita, kita tidak pernah memberikan contoh tauladan yang baik kepada anak-anak kita, maka jangan mengeluh dan jangan heran mereka melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan mereka. Tapi ketika mereka dari dini kita sudah contohkan kepada mereka, ketika kita sholat, kita ajak mereka untuk sholat, kita ajarkan mereka tata cara untuk sholat. Kadang kita hanya mengajak mereka untuk sholat, tapi mereka tidak tahu cara melakukan dan melaksanakan rukun-rukun sholat. Bahkan mereka tidak tahu bacaannya. Kita biarkan aja mereka seperti itu. Yang penting mereka sholat, tapi bacaan-bacaannya kadang kita tidak kontrol. Sehingga untuk bacaan-bacaan doa iftitah, kadang mereka hanya hafal Al-Fatihah saja, tapi surah-surah pendek mereka tidak hafal. Bahkan bacaan-bacaan khusus mereka tidak sempurna. Tahiyat, apa yang dibaca ketika antara dua sujud, paling mereka hanya bisa mengetahui Subhan Rabbil Azim wa bihamdi, Subhan Rabbil Ala wa bihamdi, tapi antara dua sujud itu mereka kadang melupakan. Nah, itu hal-hal seperti itu perlu kita berikan pengertian yang besar kepada mereka. Bahkan ada di antara kita sholat tapi kita biarkan anak-anak kita tidak sholat. Allah. Bahkan tidak ada rasa kecemburuan ketika melihat anak-anaknya meninggalkan sholat. Tidak ada kecemburuan dalam dirinya, anak-anaknya tidak ke masjid. Bahkan mereka biarkan anak-anaknya dengan sekarang ini games online. Allah. Ini games online ini kalau kita tidak ada kontrol dari orang tua, maka mereka pasti akan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Azan zuhur mereka biarkan, bahkan tidak sholat zuhur. Asar begitu juga.
kembali ke malam begitu juga, tidak ada perubahan sama sekali. Oleh karena itu orang tua itu merupakan kunci besar agar supaya keberhasilannya di dunia itu akan dia dapatkan keberhasilan juga akan di akhirat. Karena kalau dia sudah bagus di dunia, maka insya Allah dia pasti akan baik di akhirat kelak. Kalau salatnya bagus, insya Allah semua amal-amal ibadah yang lain itu akan mengikuti. Awwalu ma yuhasabu 'abdun yaumal qiyamah salatuh. Yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat, amal itu yang akan pertama kali akan dihisab yaitu salatnya. Kalau salatnya bagus, maka insya Allah semua amal ibadah itu akan bagus dan mengikuti.